Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Ibnu Tohar Nur Hadi Gunung Kumole, NIM 1800009011. Nah, dalam video kali ini saya akan sedikit mengulas tentang pembahasan yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, pertama-tama sebagai insan yang lemah, patutlah kita menaikkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat dan rahmatnya kita dapat hidup dalam kedamaian dan kita dapat tetap hidup dalam berbagai tantangan kehidupan yang hari ini kita hadapi bersama. Tak lupa pula salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar kita Habibana wa Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabatnya, para pengikutnya, karena beliau dan para sahabatnya mampu menundukkan pesona dunia dan mengaktifkan atau menumbuhkan nilai-nilai kemanusiaan hingga saat ini kita masih merasakan kenikmatan Islam itu sendiri. Nah, langsung saja kita masuk kepada pembahasan. Jadi tema yang saya akan ulas pada kesempatan kali ini berkaitan dengan kebudayaan. Nah, yakni membudayakan pikiran, membahasakan budaya dan membudayakan kehendak. Nah, sebuah refleksi atas kehidupan kita sehari-hari yang dimana ini perlu untuk kita ketahui bersama. Nah, sebelumnya di sini saya hanya sekedar menyampaikan dan mengingatkan, bukan menggurui, sehingga perlu untuk kemudian kita sama-sama melihat dari dalam diri kita untuk mengeksplor, untuk melihat realitas kita. Nah, satu pertanyaan, mengapa manusia itu mesti berbudaya? Apa sih budaya itu? Jadi secara umum kita ketahui bersama bahwasanya budaya itu adalah satu kebiasaan yang memang sudah menjadi turun-temurun, kebiasaan yang sudah diulang-ulangi dan diyakini. Mari sejenak kita membudayakan pikiran agar kita dapat membahasakan budaya menuju pada kehendak yang baik. Dengan demikian, kalau kita melihat budaya secara etimologi yang berasal dari bahasa Sanskerta, India, bentuk jamak dari budi, yang artinya budi dan akal, atau budi atau akal. Jadi budaya itu berkaitan dengan akal dan budi manusia. Jadi kreativitas manusia itu lahir ketika dalam interaksi sosial itu terjadi. Makanya manusia sering kita dengar bahwasanya manusia adalah homo sicilius, selalu berinteraksi, homo simbolicum, berinteraksi dengan simbol-simbol. Nah, simbol-simbol itu yang kemudian menjadi identik dengan budaya. Nah, namun budaya seperti apa sih yang harus kita pegang, kita jalani, kita terus membiasakan, baik dalam pikiran, dalam bahasa maupun kehendak. Untuk itu saya mengutip dari Koenjaraningrat. Dia mengatakan bahwa ada perbedaan. Dia mendefinisikan atau membatasi budaya itu secara sempit dan secara luas. Kalau secara sempit,
itu adalah kesenian. Nah, kalau secara luas, Konjaraningrat mendefinisikan budaya sebagai keseluruhan aktivitas karya manusia, dalam artian bahwa kreativitas berpikir manusia sehingga melahirkan adanya satu wujud kebudayaan yang menjadi pegangan. Dengan begitu manusia bisa dikatakan makhluk yang kreatif, makhluk yang mampu menghasilkan sesuatu yang sudah ada ditetapkan oleh Allah. Sehingga kenapa tingkat manusia itu lebih tinggi? Karena diberi akal dan hati agar bisa mensyukuri kenikmatan Tuhan. Nah, makhluk yang berbudaya ini perlu kiranya kita melihat bagaimana interaksi sesama warga negara, sesama bangsa lain, itu perlu pertimbangan, dalam artian bahwa di dalam kehidupan pasti ada perbedaan-perbedaan secara pemikiran, perbedaan secara tindakan, itu pasti ada, sehingga perlu adanya pertimbangan. Nah, kematangan pertimbangan inilah yang akan menghasilkan satu keharmonisan dalam kehidupan berwarga negara. Nah, apa sih unsur-unsur yang termaktub dalam budaya itu? Nah, kalau kita melihat dari Konjaraningrat, dia mengatakan unsur-unsur yang termaktub dalam budaya itu ada 7, kalau nggak salah ya. Jadi yang pertama itu sistem religius dan upacara keagamaan. Nah, yang kedua sistem dan organisasi kemasyarakatan. Nah, yang ketiga sistem pengetahuan. 4 bahasa, 5 kesenian, 6 sistem mata pencarian. Yang ketujuh sistem teknologi atau peralatan. Melihat berbagai definisi atau batasan dari budaya itu, maka kita bisa melihat wujud budaya itu. Konjaraningrat juga mengatakan bahwa wujud kebudayaan itu adalah yang pertama wujud idil. Nah, wujud idil ini adalah wujud yang abstrak, wujud yang tidak bisa diraba karena terletak pada setiap pikiran warga negara atau setiap pikiran manusia. Nah, wujud abstrak ini yang tidak bisa diraba oleh kita atau manusia itu adalah lagu dan karangan. Yang kedua adalah sistem sosial kelakuan yang berpola dari manusia itu sendiri. Yang ketiga adalah kebudayaan fisik yang bersifat konkret. Nah, ini adalah merupakan benda atau alat yang bisa diraba atau bisa digunakan. Dari sedikit penjelasan yang tadi, kita bisa melihat bahwasanya manusia hidup dalam berbagai perbedaan itu mengharuskan dia untuk mencari satu identitas diri atau identitas kelompok tanpa mengatakan bahwa ini kebudayaan kita yang paling benar. Tapi secara keseluruhan budaya itu memang baik untuk manusia karena dia berhubung, dia identik dengan keinginan masyarakat. Nah, keinginan masyarakat ini yang kemudian dihasilkan melalui pikiran, bahasa, dan diwujudkan melalui kehendak. Nah, satu pertanyaan yang muncul,
apakah budaya masih bisa relevan dengan zaman hari ini? Jadi dari setiap pola zaman yang berlangsung itu secara tidak sadar manusia juga ikut menyesuaikan dengan zaman. Nah, tantangan kita hari ini adalah westernisasi atau gaya hidup yang modern. Nah, ini adalah satu tantangan yang kemudian kita sama-sama untuk membudayakan pikiran, membahasakan budaya, kemudian membudayakan kehendak. Artinya pola-pola ritme-ritme yang dibangun adalah pola-pola yang berlandaskan budaya. Tentu budaya itu juga sudah menyatu dengan agama. Menyatu di sini adalah nilai-nilai budaya yang dianggap menjadi satu kebiasaan itu tetap dijalani, tetapi nilai-nilai agama atau syariat Islam itu dijalani, walaupun dalam agama Islam pun tentu ada banyak aliran yang kemudian itu juga merupakan cara kerja agama untuk merangkul adanya perbedaan ini, merangkul berbagai kebudayaan ini. Jadi kalau kita masuk tadi, bisa tidak budaya ini dijadikan satu cara pola hidup yang kemudian mengkokohkan keharmonisan dalam berwarga negara. Tentu anak muda zaman sekarang atau saya pribadi itu lebih kepada sifat konsumtif. Artinya hal-hal yang berbau dengan luar itu diserap sangat cepat. Padahal yang sebenarnya adalah harus ada pemilahan di situ untuk kemudian melihat mana yang baik dan bermanfaat untuk kita atau untuk warga negara, dan mana yang buruk, mana yang tidak cocok untuk kebudayaan kita atau agama kita, kebudayaan dan agama kita. Nah, maka dengan demikian perlu adanya satu pendidikan yang secara budaya itu lebih melihat bahwa kebudayaan itu sebagai hasil kreativitas manusia, sehingga peserta didik itu harus dibenturkan dengan keadaan lingkungan sekitar. Jadi jangan jangan dijauhkan dari realitas, tetapi bagaimana untuk kemudian cara berpikir peserta didik itu masuk ke dalam realitas, sehingga dia bisa mempelajari pola-pola ritme, pola-pola atau ritme yang berlangsung dalam kehidupan masyarakatnya. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.